semuanya, perkenalkan nama aku Feby Ningtyas dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 14056255013. Jadi di sini aku ingin membahas tentang fenomena yang akhir-akhir ini sedang marak dibicarakan oleh masyarakat saat ini. Nah, pernah nggak sih kalian melihat seorang influencer, selebgram, tiktokers, atau bahkan teman kalian sendiri ini dihujat habis-habisan di media sosial? Satu kesalahan kecil saja, seperti ucapan yang dianggap menyinggung ataupun perilaku yang dianggap tidak pantas itu langsung bikin namanya menjadi trending dan dibanjiri oleh komentar-komentar yang pedas. Nah, fenomena ini tuh disebut sebagai fenomena cancel culture. Secara sederhananya, fenomena cancel culture ini adalah sebuah tindakan untuk menjauhi dan juga menolak seseorang yang perilakunya itu dianggap tidak baik ataupun melanggar norma sosial. Biasanya ini terjadi di media sosial yang dimana para masyarakat ataupun netizen itu bersatu untuk memberi hukuman sosial yang berupa boykot ataupun unfollow, bahkan memutus semua dukungan terhadap orang tersebut. Nah, fenomena cancel culture ini bukan cuma tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana masyarakat menegakkan nilai moral di dunia digital saat ini yang serba cepat. Budaya cancel culture ini sebenarnya pertama kali muncul itu di luar negeri, terutama di Amerika dan juga Korea Selatan yang paling terlihat. Tapi sekarang udah jadi bagian dari kehidupan digital kita juga. Di Korea Selatan sendiri, fenomena ini tuh benar-benar bisa berdampak besar sekali bagi kehidupan mereka. Banyak aktor maupun idol K-pop yang karirnya itu langsung berhenti dan juga mereka benar-benar tidak lagi diterima oleh masyarakat setelah munculnya tuduhan kontroversial ini. Mulai dari komentar lama, perilaku di masa lalu, sampai isu pelecehan ataupun bullying yang diisukan. Dalam waktu yang singkat, banyak banget proyek-proyek mereka yang dibatalkan, kontrak iklan brand-brand besar itu dicabut, dan tayangan yang menampilkan mereka ditarik dari televisi. Mereka seolah-olah memang benar-benar tidak bisa tampil di hadapan semua orang. Publik seolah kompak memutus semua bentuk dukungan, bahkan sebelum kebenaran isu itu tuh benar-benar terkonfirmasi. Fenomena yang sama juga terasa banget nih di Indonesia. Akhir-akhir ini tuh media sosial ramai membicarakan kasus perselingkuhan beberapa artis dan juga public figure. Reaksi masyarakat itu begitu cepat. Ada yang langsung unfollow, terus menulis komentar yang pedas, membuat tagar boykot, bahkan menolak produk yang menampilkan artis-artis tersebut. Dalam hitungan jam, citra mereka itu berubah total. Dari yang tadinya disukai, jadinya dijauhi. Data dari Kata Data Insight Center tahun 2024 menunjukkan 7 dari 10 pengguna internet di Indonesia pernah ikut dalam aksi boykot online terhadap public figure ini. Artinya, cancel culture ini bukan cuma fenomena global, tapi sudah jadi bagian dari budaya digital masyarakat kita. Sekarang, masyarakat nggak lagi sekedar penonton, tapi punya kekuatan besar untuk menegakkan nilai moral lewat opini dan juga jempolnya. Tapi di balik semua ini muncul pertanyaan penting. Apakah kekuatan massa digital ini benar-benar menegakkan keadilan atau justru menciptakan bentuk tekanan sosial baru? Kalau kita lihat dari kacamata sosial, setiap masyarakat pasti punya nilai dan norma yang berfungsi menjaga keseimbangan bersama. Dulu, kalau seseorang melanggar norma, hukumannya bisa berupa teguran atau pengucilan langsung di lingkungan nyata. Sekarang, hal ini terjadi di dunia digital, lewat komentar, tagar, dan opini publik yang viral. Cancel culture jadi bentuk baru dari kontrol sosial. Masyarakat berusaha menegakkan moral bersama, tapi lewat ruang maya yang serba cepat dan juga terbuka. Dalam konteks ini, kita bisa lihat bagaimana masyarakat digital menciptakan sistem hukuman sosial tanpa lembaga resmi. Sama seperti yang dijelaskan sosiolog klasik seperti Emil Durkheim, masyarakat memiliki cara tersendiri untuk menegakkan solidaritas moral. Dan di era digital, bentuknya adalah kecaman massal, tagar, dan juga aksi boykot. Dunia maya kini jadi ruang publik, tempat orang menyampaikan ini salah atau ini nggak pantas. Bukan lewat lembaga formal, tapi lewat kekuatan suara kolektif.
Menariknya, konsep ini juga bisa dikaitkan dengan gagasan Michael Foucault tentang pengawasan dan disiplin. Menurut Foucault, kekuasaan di masyarakat modern bekerja bukan melalui paksaan, tapi lewat rasa diawasi. Dan di media sosial, tanpa kita sadari, adalah versi baru dari penjara sosial itu, di mana setiap tindakan bisa diawasi, dikomentari, bahkan dihukum secara terbuka. Kalau dipikir-pikir lagi, media sosial itu kayak panggung besar. Semua orang tampil di sana dengan versi terbaik dirinya. Senyum, opini keren, gaya hidup positif. Tapi di panggung itu, penonton bisa berubah jadi hakim. Satu kesalahan kecil aja bisa langsung mengubah kekaguman jadi hujatan. Erving Goffman menyebut hal ini sebagai drama sosial kehidupan sehari-hari. Kita semua sedang memainkan peran dan menjaga citra di depan publik. Namun, ketika citra itu retak, masyarakat langsung bereaksi seolah kehilangan kepercayaan pada aktor di panggung itu. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam semalam. Cancel culture di sisi ini bukan cuma tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana seseorang menampilkan dirinya di ruang publik dan bagaimana publik menilai citra itu. Semakin besar panggungnya, semakin berat juga tekanan untuk terlibat sempurna. Sekarang, semua orang bisa menjadi pengawas moral. Kita menilai, mengomentari, bahkan menyebarkan kesalahan orang dalam hitungan detik. Kalau dulu pengawasan sosial hanya dimiliki oleh lembaga hukum, sekarang kekuasaan itu tersebar. Siapapun bisa menegur, menuduh, bahkan menghukum sosial lewat ponsel mereka. Cancel culture memperlihatkan di mana dunia digital menciptakan rasa diawasi tanpa henti. Setiap orang jadi lebih berhati-hati, tapi juga lebih takut. Takut salah bicara, takut disalahpahami, dan takut jadi target berikutnya. Ini adalah paradoks zaman modern. Di satu sisi, kita menginginkan kebebasan berekspresi. Tapi, di sisi lain, kita menciptakan lingkungan yang penuh penghakiman dan tekanan yang baru. Inilah tanda bahwa kekuasaan di era digital bukan lagi dari atas ke bawah, tapi dari tekanan sosial antar individu. Cancel culture punya dua sisi yang beda banget. Di sisi positif, fenomena ini bikin orang lebih hati-hati dalam ngomong dan bertindak. Apalagi buat public figure, mereka jadi lebih sadar kalau apa yang mereka ucapin atau lakuin punya pengaruh besar ke masyarakat. Masyarakat juga jadi punya ruang untuk ngasih teguran kalau ada perilaku yang dianggap nggak pantas. Kadang ini jadi cara masyarakat buat nunjukin kalau ada batasan moral dan nilai yang harus dijaga. Dalam beberapa kasus, cancel culture juga ngebantu buat nyuarain hal-hal yang sering diabaikan, kayak pelecehan, kekerasan, ujaran, kebencian, atau penipuan publik. Reaksi dari masyarakat lewat media sosial bisa bikin pelaku sadar, minta maaf, atau bahkan berubah. Di Korea Selatan misalnya, cancel culture sering dianggap sebagai cara buat menjaga nama baik publik. Kalau ada artis atau aktor yang berbuat salah, biasanya mereka langsung minta maaf terbuka, bahkan mundur sementara dari dunia hiburan. Tujuannya supaya mereka bisa introspeksi dan tanggung jawab atas perbuatannya. Hal yang sama juga mulai terlihat di Indonesia. Banyak artis, influencer, atau tokoh publik yang akhirnya belajar buat lebih hati-hati setelah disorot publik. Beberapa bahkan sadar dan minta maaf secara terbuka setelah dapat kritik dari masyarakat. Selain itu, cancel culture juga penting supaya artis atau public figure yang udah bikin kesalahan besar nggak terus dikasih panggung. Tujuannya bukan buat ngejatuhin, tapi biar mereka nggak makin terkenal gara-gara kontroversinya. Soalnya sekarang makin viral, kadang justru makin naik popularitasnya. Lewat cancel culture ini, masyarakat nunjukin kalau perilaku buruk nggak pantas dijadikan bahan hiburan. Ini juga cara buat melindungi korban atau pihak yang dirugikan supaya mereka nggak ngerasa sendirian dan
tetap dapat keadilan, walau cuma lewat opini publik. Tapi di sisi lain efek negatifnya juga besar. Kadang seseorang langsung dihakimi sebelum sempat jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang kehilangan kerjaan, dijauhi teman, bahkan stres berat karena terus dihujat. Di Korea juga banyak kasus di mana artis yang udah terbukti nggak bersalah tetap kehilangan karirnya karena netizen udah percaya isu dari awal. Begitu juga di Indonesia, kadang hujatan lebih viral daripada klarifikasinya. Makanya cancel culture ini harus dipakai dengan bijak, bukan buat ngancurin orang, tapi buat ngasih pelajaran. Tujuannya bukan biar seseorang malu, tapi biar dia sadar dan mau berubah jadi lebih baik. Jadi cancel culture ini gak salah, asalkan dijalankan dengan niat yang benar, atau kita tetap perlu berani ngingetin kalau ada yang salah. Tapi juga harus punya empati dan mau dengar dua sisi cerita. Disinilah pentingnya keseimbangan antara berani ngingetin orang yang salah, tapi tetap ngasih ruang buat dia memperbaiki diri. Kita perlu ingat, kecepatan informasi nggak selalu sejalan sama kedalaman pemahaman. Kadang kita cepat menilai, tapi belum tentu ngerti semua fakta di baliknya. Cancel culture bukan cuma soal siapa yang dibatalkan, tapi tentang bagaimana kita bereaksi terhadap kesalahan orang lain. Kalau dijalankan dengan empati dan akal sehat, cancel culture bisa jadi cara masyarakat saling mengingatkan dan memperbaiki nilai bersama. Tapi kalau dijalankan dengan emosi dan amarah, yang lahir justru kebencian dan rasa takut. Sebelum kita ikut komentar atau memboikot, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku sedang menegakkan keadilan atau cuma ikut keramaian? Karena di dunia digital yang penuh sorotan ini, empati adalah bentuk kebijaksanaan yang paling langka. Nah, itulah mengenai pembahasan cancel culture. Semoga dari pembahasan yang aku bawa ini, kita jadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan baik buruknya tentang cancel culture ini. Jika ada salah-salah kata dari aku, mohon dimaafkan. Terima kasih.